kasih. Untuk hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026, kami sapa Anda saudara dalam Malang sore ini. Kami akan hadirkan perbincangan jelang menyambut Hari Pramuka 2026. Memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Yang akan hadir berbincang bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang. Beliau langsung datang ya ke studio Pro 1 RRI Malang. Saya sapa dulu Kak Ginanjar Yoni Wardoyo STMT. Beliau adalah Ketua Kwarcap Pramuka Kota Malang. Kak Ginanjar, selamat sore. Selamat sore Kakak. Siap. Salam Pramuka. Jaya, siap. Betul gitu ya? Salah ya Kak? Salam Pramuka, salam. Salam, oke siap. Kak Ginanjar, ya. Sore hari ini kita akan ngobrol salah satu program prioritas nasional kita juga dalam rangka menyambut Hari Pramuka 2026. Insya Allah 14 Agustus, betul ya Kak ya? Betul. Siap. 14 Agustus. 14 Agustus akan kita peringati sebagai Hari Pramuka. Untuk tahun ini adalah Hari Pramuka ke 65. Betul. Siap. Dan kita akan membahas tentang memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai pembuka Kak, ini untuk memperingati Hari Pramuka tahun ini, untuk bisa bersama-sama makna dari pramuka yang paling relevan sebenarnya sampai dengan tahun 2026 ini seperti apa Kak Ginanjar? Ya. Jadi ini perlu kita tegaskan di awal terkait keberadaan gerakan Praja Muda Karana di Indonesia. Artinya gerakan pramuka kita maknai ini bukan saja di Indonesia tapi juga global, internasional. Nah, di Indonesia sendiri adalah sudah jelas bahwa pramuka itu dibentuk oleh Presiden pertama Republik Indonesia dan memberikan mandat panji kehormatan. Artinya kan pramuka ini kehormatan besar sekali, bahwa di luar kesatuan TNI Polri ya hanya satu pramuka yang mendapatkan panji kehormatan itu. Artinya harapan besar terhadap para pemuda pemudi di seluruh Nusantara Indonesia untuk kemudian mewujudkan kreativitasnya, mewujudkan kemampuannya untuk mengisi pembangunan yang ada di negara kita. Nah, pramuka itu pada dasarnya adalah pendidikan non formal untuk pembentukan karakter. Nah, artinya pembentukan karakter di sini kan juga dalam arti luas. Di situ bukan saja masalah keterampilan teknik kepramukaan, tapi lebih kepada budi pekerti, karakter, nasionalisme, kemandirian dan semuanya itu. Nah, sampai kemudian di level kita juga di kuarter cabang juga seperti itu. Pembinaan dilakukan dari usia muda, dari pramuka siaga, pramuka penggelang, penegak, bahkan sampai pandega. Itu kita lakukan. Bahkan juga pramuka dewasa. Jadi kita di bagian-bagian itu terus, pendidikan itu terus dari awal hingga akhir, seperti itu Kak. Wow, siap Kak Ginanjar. Ini kan kalau kita ngomongin pramuka, saya sebagai masyarakat yang juga dulu pernah menjadi anggota pramuka walaupun cuma sampai penggalan. Pasti ini kan, semua masyarakat adalah menjadi insan pramuka. Pramuka, betul. Ini kan kita tahunya biasanya pramuka itu identik dengan tali menali, baris berbaris, berkemah dan lain sebagainya. Dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya begitu ya. Betul. Nah, seberapa luas sebenarnya Kak Ginanjar peran pramuka ini dalam pembangunan bangsa? Iya. Jadi pada dasarnya pramuka itu keberadaannya sebagai organisasi kepemudaan. Nah, jadi kepemudaan kita tahu bahwa harapan besar sebuah bangsa itu kan kunci utamanya adalah pada pemuda. Nah, artinya bicara hari ini juga seperti itu. Bagaimana kemudian Presiden Prabowo Subianto mencanangkan visi besar Indonesia Emas 2045, maka kuncinya ada saat ini pembinaan di usia muda. Pemuda-pemuda saat ini, bahkan di usia siaga, penggalang saat ini yang kemudian. Nah, dalam arti luas Praja Muda Karana di sini pembekalan yang utama adalah pembinaan terhadap pembentukan jati diri. Nah, pembentukan jati diri yang kemudian bagaimana setiap insan pramuka, adik-adik pramuka itu menemukan jati dirinya, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa dan kemudian bisa berkreativitas sesuai dengan kemampuan masing-masing itu. Nah, di pramuka sendiri juga seperti yang Kakak sampaikan tadi sebagai masyarakat umum, kami di Kuartir Cabang Kota Malang yang kita tekankan di periode saat ini adalah bagaimana keberadaan pramuka
itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi kalau selama ini kita melihat kondisi kondisi yang ada bahwa iya kita akui pramuka itu besar. Berbagai elemen, berbagai unit kader kita baik kuantitas maupun kualitasnya banyak sekali. Tapi kita ingin bagaimana itu ditransformasi, itu kemudian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, ini kan hal yang penting juga. Maka dengan tema kedaulatan pangan ini salah satu bahwa ingin pramuka hadir. Nah, melalui salah satunya adalah kedaulatan pangan itu. Baik, siap. Ini tema yang cukup besar ya Kak Ginanjar ya. Pramuka dilibatkan dengan isu yang cukup besar dengan tema tahun ini, Swasembada Pangan dan Indonesia Emas 2045. Betul. Seberapa penting pramuka harus ikut andil dalam penyuksesan tema ini Kak Ginanjar? Ya. Seperti ini. Kita di kuarter cabang Gerakan Pramuka Kota Malang pada awal periode ini saya diberikan amanah. Kita melakukan komunikasi dengan Dispangtan sebenarnya. Yang salah satunya membentuk yang namanya Saka Taruna Bumi. Nah, Saka Taruna Bumi itu intinya adalah bagaimana kemudian kedaulatan pangan dimaknai sebagai bukan hanya sebuah sembada, tapi sebagai ketahanan negara. Nah, dan semua insan kita juga harus berperan dalam ketahanan negara. Nah, maka bagaimana menumbuhkan wawasan, pengetahuan dan strategi terkait suksesnya ketahanan pangan terhadap adik-adik kita, terhadap anak-anak kita. Nah, sehingga Kota Malang karakternya tentunya kita juga harus menyesuaikan kondisi geografis kita, landscape kita. Maka urban farming kan menjadi salah satu pilihan dan itu sangat memungkinkan sekali di Kota Malang. Jadi ini yang case yang kita bina. Taruhlah kemarin itu kita di SDN 5 Merjosari. Nah, SDN 5 Merjosari. Jadi ini ada ide yang cukup luar biasa dari adik-adik ini. Jadi kan pulang sekolah anak-anak sekarang itu kan sampai sore dan sebagainya. Pasti mereka sholat berjamaah, sholat duhur di musola sekolah, sholat duha seperti itu. Artinya banyak air digunakan untuk air wudhu. Nah, ini ada ide kemudian menggunakan aliran air wudhu itu untuk kemudian dijadikan kolam ikan lele misalkan. Nah, ini kan pendidikan yang cukup sudah saya pikir untuk setelah level siaga sudah luar biasa. Sehingga mereka ada insight bahwa saya harus memanfaatkan bagaimana air ini bisa dimanfaatkan bukan hanya terbuang percuma, digunakan untuk perikanan itu. Dan hasilnya juga ya luar biasa. Artinya kan ini dampaknya outcome yang bisa dihasilkan kan bukan hanya penanaman karakter anak, karakter insan pramuka, tapi lebih luas lagi. Nah, ini contoh hal-hal yang perlu kita didik. Jadi kalau di level gugus depan mungkin kan itu bisa skala, kalau bicara sains itu skala lab. Tapi bisa kita kembangkan lagi dengan terbentuknya nanti Saka Taruna Bumi bukan hanya skala lab, tapi juga skala yang memang menjadi produk andal, produk unggul terkait kedaulatan pangan yang ada di Kota Malang pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, gitu Kak. Wow, Saka Taruna Bumi ini sangat menarik sekali. Ya. Ini apakah di launching baru saja atau udah cukup lama Kak Ginanjar? Sebenarnya terkait Saka ini juga sebenarnya sudah ada amanah, tapi coba kita kuatkan lagi di Kota Malang. Dan berdasarkan hasil kemarin kita juga internal melakukan koordinasi dengan para pimpinan di Kuarcap juga. Ini Kota Malang ini kan tidak memiliki bumi perkemahan atau buper. Nah, kita juga ini coba nanti mau koordinasi, taruhlah kita bisa melakukan kerjasama sinergi dengan perhutani, walaupun tidak di Kota Malang tapi yang berbatasan dengan Kota Malang. Bagaimana kalau itu lahan perhutani kita kelola bersama misalkan untuk bumi perkemahan dan juga untuk bagian dari penanaman untuk ketahanan pangan ini. Ini coba mau kita masih lobby dengan unsur dari perhutani Kak. Siap. Ini kan level siaga, ini adalah level termuda begitu ya Kak Ginanjar ya, dalam pramuka. Ini kenapa semudah level siaga ini perlu sekali memahami persoalan pangan sejak dini? Ya artinya ketika bicara kedaulatan pangan seperti yang saya bilang tadi, ini sudah kita maknai kedaulatan pangan itu sebagai kedaulatan ketahanan negara. Nah, bicara ketahanan negara pun itu juga ditanamkan dari sejak dini. Wawasan Nusantara, nasionalisme sejak dini, sejak SD sudah ditanamkan. Maka ketika kedaulatan pangan pun menjadi bagian dari ketahanan negara,
itu juga kita tanamkan. Baik. Nah, tentunya sesuai dengan kapasitas dan juga perkembangan. Tapi yang pelaku usaha Taruna Bumi nanti level penegak itu sudah siap tatkala kemudian kita terjunkan. Jadi misalkan kemarin dari Kuartir Daerah Jawa Timur ada bantuan untuk pembibitan bibit pisang, kemudian bibit kelapa, seperti itu. Nah, teman-teman penegak itu kemudian mencari lahan. Misalkan di lahan terbuka hijau yang ada di Kota Malang untuk kita tanami pohon kelapa. Di kuartir ranting kita, di bawah kuartir cabang kan ada kuartir ranting Lowawaru, kuartir ranting Blimbing, Sukun, Gedong Kandang, Klojen. Di kuartir ranting Sukun juga sudah mengembangkan itu, sehingga teman-teman di kuartir ranting itu punya lahan yang lahan milik personal dikerjasamakan, dikelola oleh kuartir ranting itu untuk menanam untuk itu. Hanya kan dan cukup luar biasa, artinya itu menjadi perhatian, bahkan di level provinsi kemarin mendapatkan penghargaan terbaik se-Jawa Timur. Siap. Gitu. Walaupun kita ngomongin tentang Kota Malang yang memiliki 5 kecamatan, apakah potensi swasembada pangan dari masing-masing kecamatan ini yang ditangkap oleh ranting kemudian disampaikan kepada cabang Kuarcap itu apakah sama Kak Ginanjar? Kalau bicara swasembadanya, saya pikir mungkin agak kesulitan kita karena memang kondisi lahan pertanian kita juga minim dan memang tipikal Kota Malang bukan sebuah kota pertanian atau bahkan tapi kita memang kota jasa, kota wisata, kota pendidikan. Maka pendidikan itu yang harus kita tanamkan. Siap. Nah, makanya tadi kan ada level yang di situ skala pendidikan. Sehingga laboratorium terkait ketahanan pangan, kedaulatan pangan untuk menanamkan. Ini loh pentingnya pangan. Itu bagi kami menjadi target kita. Baik. Seperti itu. Artinya seluruh anggota pramuka yang ada di naungan Kuarcap Malang ini selain diajarkan keterampilan tapi juga kontribusi terhadap persoalan bangsa ini juga turut diberikan begitu Kak Ginanjar. Karena kita sebagai gerakan kayak gerakan Praja Muda Karna. Artinya ketika bicara gerakan maka juga bicara adalah kebangsaan. Kita bicara masalah bagaimana NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan masa depan Indonesia. Dan ini yang kemudian banyak instansi, banyak dinas yang kemudian alhamdulillah sudah menangkap potensi itu. Support begitu ya? Betul. Artinya kan di berbagai OPD dinas kita juga terkait dispora pariwisata, lingkungan, kemudian BPBD dan sebagainya itu menangkap ini loh peluang karena kita punya resource yang jelas. Resource kita kan luar biasa. Artinya anak-anak didik itu dari level siaga, penggalang maupun penegak itu resource yang luar biasa dan memang handal saya pikir karena pembinaan mereka bukan instan, pembinaan mereka benar-benar dari bawah seperti itu. Baik. Artinya selain kegiatan seperti yang dilakukan di SD Negeri 5 Merjosari nggih Kak Ginanjar nggih, memanfaatkan aliran air untuk kemudian budidaya lele. Apakah juga diajarkan semacam hidroponik di lahan-lahan terbatas kemudian urban farming begitu pada. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di Kuartir Ranting Sukun juga teknologi hidroponik, teknologi urban farming itu kemudian dikembangkan di sana. Siap. Nah, ini yang kemudian kita canangkan memang nanti Kak. Jadi bagaimana nih Saka Taruna Bumi itu ini target kita memang. Ini saya targetkan ke seluruh jajaran kuartir cabang pengurus semuanya. Target kita selama 5 tahun ke depan kita harus bisa bikin yang namanya Kampung Pramuka di Kota Malang. Baik. Yang mana Kampung Pramuka itu menjadi percontohan. Di situ bisa mengoptimalkan yang namanya konsep, salah satunya adalah urban farming. Wow. Nah, ini yang kemudian kita sekarang masih mensurvei daerah atau lokasi yang kemudian ini nanti kita jadikan percontohan sebagai kampung pramuka untuk kedaulatan pangan itu. Ini bisa kasih bocoran nggak Kak Ginanjar? Rencananya dari mana nih kampung pramuka ini? Dari 5 Kuartir Ranting, 5 kecamatan ini sudah punya satu masing-masing yang masih kita akan survei ini. Akan kita mantapkan lagi. Baik. Ya. Nah, bagaimana kemudian dari Kuarcap sendiri untuk mengajak seluruh anggotanya meyakinkan bahwa program urban farming ini tidak hanya sekedar kegiatan biasa, tapi benar-benar tertanam bagi para anggota pramuka sebagai upaya untuk pembangunan swasembada pangan bangsa ini? Ya. Jadi bicara itu yang kita kuatkan adalah tentunya wawasan umum bahwa ke depan ini terkait konsep perubahan iklim, konsep kemudian
pola ekonomi dunia dan sebagainya. Yang ini memang ke depan tantangan sebuah negara adalah masalah tantangan pangan. Artinya misalkan saat ini, kenapa program makan bergizi gratis ini dituangkan oleh pemerintah saat ini? Karena merasa bahwa ini bukan sekedar masalah memberikan makan anak orang, bukan. Tapi di situ adalah bagaimana ketahanan pangan, bagaimana kemudian unit usaha terkait pertanian itu bertumbuh kembang. Nah, ayo. Pramuka sebagai institusi yang punya riset besar sebenarnya bisa punya andil untuk mensukseskan program-program strategis nasional terkait pangan itu. Nah, ini yang coba kita harapkan, dan kita jelas posisinya bahwa Pramuka adalah sebuah gerakan organisasi kepemudaan yang memang punya amanah untuk kemudian mensupport program-program pemerintah untuk kemaslahatan seluruh masyarakat. Bukan hanya internal kader-kader insan Pramuka, bukan, tapi untuk masyarakat. Dan itu coba kita tanamkan di dalam pembinaan karakter anak-anak. Selain fokus pada teknik-teknik kepramukaan yang bukan sekedar pioneering, tali menali atau bukan, tapi lebih luas lagi. Jadi Pramuka bukan hanya sekedar kemah, bukan sekedar pioneering tali temali, bukan sekedar kegiatan seremonial bukan, tapi ini loh. Dan memang itu yang kami canangkan bahwa ayo bagaimana Pramuka itu yang besar itu bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Baik. Warga Kota Malang tentu saja memiliki culture yang berbeda dengan warga wilayah kabupaten, Kak Ginanjar. Kalau anak kabupaten mungkin, apalagi anak-anak yang ada di daerah agraris, tinggal di pegunungan, ini sangat dekat sekali dengan lokasi-lokasi swasembada pangan. Tentu saja itu bagian dari kehidupan mereka, budaya mereka. Lantas bagaimana untuk anak-anak Kota Malang, khususnya anak-anak muda ini, mendekatkan hal yang tampak jauh itu agar mereka tahu bahwa makanan yang sampai di piringmu ini loh, prosesnya cukup panjang sekali. Agar mereka lebih menghargai begitu. Tentunya kita sesuaikan antara level siaga, penggalang dan penaga. Pada level penaga kita sudah bisa bicara untuk kemudian menanamkan konsep yang namanya teknologi dan sebagainya. Pada level siaga, pengenalan dasar terhadap konsep sains terkait rantai makanan dan sebagainya. Pada level penggalang intinya adalah ya kesadaran bahwa kesadaran hidup itu orang hidup itu butuh makanan dan sebagainya. Tapi itu kita kemas lah karena esensi dasar pendidikan di kepramukaan adalah menyenangkan. Jadi metode yang menyenangkan, metode bukan artinya pendidikan, ada pendidikan untuk anak-anak, ada pendidikan untuk orang dewasa. Metode andragogi, metode pedagogi itu juga artinya kan sekarang juga teman-teman pembina, teman-teman pelatih ini selalu mengupdate teori pembelajaran, teori kepelatihan, kepanduan, baik di level Warda maupun di level Kuarnas nasional untuk bagaimana ini, ayo dengan transformasi budaya, transformasi gaya anak-anak kemudaan, bagaimana Pramuka tetap bisa eksis. Ini terus dari level Kuarnas, Warda melakukan pembinaan binawasa misalnya, pembinaan orang dewasa untuk pembina dan pelatih ini bisa sesuai dengan karakter anak-anak zaman sekarang, Gen Z. Siap. Jadi terus diupdate begitu ya? Betul ya. Jadi kita terus ini artinya konsep kita itu kursus mahir dewasa, KMD, kursus mahir lanjutan. Gitu. Karena kuncinya di situ bahwa kader adik-adik Pramuka itu bisa berkualitas, kuncinya ada pada pembina dan pelatih. Sehingga yang pertama kita ini kan murid yang cerdas kan gurunya harus cerdas dulu. Lebih cerdas dulu. Nah, ini yang kita kuatkan sampai hari ini. Siap. Untuk menghadapi Hari Pramuka, untuk memeriahkan, memperingati Hari Pramuka 14 Agustus nanti, tantangan apa sih Kak Ginanjar yang paling berat, yang paling besar yang saat ini sedang dihadapi oleh Pramuka itu sendiri? Ya, sebenarnya ini kan acara momen seremonial tiap tahun. Cuman untuk tahun ini memang kita agak terbagi. Jadi yang pertama kita ada momen Jambore Nasional. Yang itu juga berlangsung antara tanggal 13 sampai 20 Agustus. Yang dilakukan di pusat di Cibubur, tapi di daerah juga kita harus melakukan seremoni itu. Yang berikutnya bukan hanya kita sebagai peserta Jamnas, tapi kita juga
mendapatkan kepercayaan amanah dari Kuarda Jawa Timur sebagai perwakilan kontingen daerah Jawa Timur. Baik. Nah, Kota Malang ini ya. Kota Malang. Siap. Artinya kita sebagai perwakilan kontingen daerah juga harus menyiapkan itu. Di satu sisi juga kita harus menyiapkan seremoni atau acara ini sehingga bermakna dan bisa tepat sasaran, outcome-nya ada di level cabang Kota Malang. Nah, ini yang kemudian agak terbagi sehingga riset kita harus benar-benar kita bagi walaupun dengan segala hambatan, tantangan, baik tantangan ya materi maupun non materi lah seperti itu. Sehingga yang dilakukan di cabang Kota Malang karena kita nanti akan mengikuti Jamnas di pusat, maka di sini nanti kita akan memfokuskan atau memberdayakan di kuarter-kuarter ranting. Sehingga kalau bisa nanti kegiatan Hari Pramuka itu difokuskan pada tiap-tiap ranting itu melakukan kegiatan. Yang utama kan kita di malam 14 itu tentunya adalah momen sakral di Pramuka itu yang namanya ulang janji seperti itu. Di malam itu malam renungan dan sebagainya dan diikuti besok harinya pada peringatan Hari Pramuka. Dan bertepatan lagi selain itu juga kita melakukan seleksi di seluruh Kota Malang, seleksi Pramuka Garuda di seluruh kuarter ranting. Jadi kuarter ranting. Kuarter ranting. Jadi pada sesi tahun ini kita juga mencoba mendistribusi itu agar tidak terpusat ke kuarter cabang. Seleksi itu kita lakukan juga, kita memberikan kepercayaan kepada kuarter ranting untuk seleksi Garuda. Karena Pramuka Garuda itu kan penghargaan tertinggi bagi insan kader Pramuka sehingga dia mendapatkan lencana Garuda. Jadi banyak hal itu yang memang yang menguras energi, menguras pikiran, sehingga pada kesempatan kali ini pun saya menyampaikan kepada teman-teman seluruh jajaran pengurus dari cabang sampai ranting sampai gugus depan dan seluruh insan Pramuka, apapun tantangan kita, ayo kita maju bersama. Wajar kalau kita kemarin ada hambatan tantangan, tapi intinya kita masih pada satu visi bersama. Baik, siap. Kita balik lagi pada tema Kak Ginanjar tentang swasembada pangan ini. Apakah Kota Malang ini juga menjembatani kolaborasi dengan stakeholder seperti kelompok tani, kemudian UMKM atau pelaku-pelaku usaha serupa dalam peningkatan swasembada pangan? Pada kali ini sampai hari ini kita sejauh ini masih dengan Dispangtan dan beberapa memang kita lebih kepada ini kelompok pelaku UKM. Jadi banyak juga kita masih memberdayakan internal, misalkan teman-teman kader Pramuka yang bergerak bukannya di bidang pendidikan tapi misalkan di kuarter nanti Gedung Kandang. Ini ada kader insan Pramuka yang punya pengelolaan ini kopi misalkan itu. Jadi nah itu yang kemudian mencoba kita highlight bagaimana produk kopi, saset kopi itu bisa kemudian mendapatkan kebermanfaatan secara pasar, secara ekonomi dan sebagainya itu. Baik, siap. Artinya ini memang kolaborasi dengan seluruh stakeholder, seluruh jajaran. Ini juga terus dilakukan oleh Kuarcap Kota Malang untuk bisa meningkatkan keunggulan dari Pramuka Kuarcap Kota Malang begitu Kak Ginanjar ya. Ada juga yang dari Blimbing yang punya produk olahan makanan. Nah, ini yang kemudian kita blow up. Dan di acara Jamnas ini kan juga kita diberikan anjungan. Jadi produk Kota Malang asli yang kemudian kita tampilkan di Jamnas. Itu pun kita bawa ke sana. Asli Malang ini ya. Betul, produk-produk asli Malang diperkenalkan melalui Pramuka di Jambore Nasional. Ini pelaksananya kapan ini Kak Ginanjar untuk Jambore Nasional? 13 sampai tanggal 20 Agustus. Kita juga bawa tanaman hidup nanti Kak. Jadi tanaman khas Kota Malang. Apa ini Kak Ginanjar? Sono keling seperti saman, kemudian tumbuhan-tumbuhan lupa saya kemarin namanya itu tumbuhan yang memang menghasilkan itu juga. Siap. Seperti jagung tapi yang lupa kemarin itu. Jadi kita membawa ini memang selain juga produk-produk UKM yang produk kreatif seperti produk ini namanya dari tanah liat itu untuk dijadikan tali hasduk, kemudian jadi ini kan itu kita tampilkan juga itu. Siap. Ini jadi anak-anak Kota Malang, khususnya para anggota Kota Malang, anggota Pramuka Kota Malang yang akan berangkat ini berapa banyak Kak Ginanjar? Kita ada kalau dari kontingen itu ada dari anak-anak penggalang, ada penggalang itu ada 32. Jadi ada 16 kontingen putra dan 16 kontingen putri. Kemudian ada
pimpinan kontingen, ada pendamping dari kami, dari pramuka dewasa. Total kurang lebih ada 53. Wow. Dan alhamdulillah hari ini tadi di apel pagi di Balai Kota secara resmi tadi diresmikan, dilepas, artinya upacara pelepasan oleh Bapak Kama Bicap, Ketua Majelis Pemimpin Cabang, Bapak Wali Kota Wahyu Hidayat tadi pagi bersama seluruh jajaran Mabicap dan UPD yang ada di Kota Malang dan Kuartir Ranting, camat-camat yang di Kota Malang. Wow. Pagi tadi dilepas secara resmi. Betul. 32 anggota pramuka penggalang beserta total pendamping 53. Baik. Artinya dari kalau tadi para pesertanya 32 ya Kak ya, 16 dari pria, 16 dari wanita. Ini tentu anak-anak pilihan ini, ya, Kak Ginanjar. Ini jadi, seleksinya seperti apa Kak Ginanjar? Seleksi yang cukup panjang memang dari panitia. Cukup ketat juga ya. Sini ya, karena banyak juga yang berminat, banyak juga yang memang ya sudah jauh-jauh hari menyiapkan. Siap. Jadi jauh-jauh hari, bukan hanya dekat-dekat, jauh hari menyiapkan bisa berangkat. Sehingga kita melakukan seleksi baik secara teknik kepramukaan, baik kemandirian, kesiapan mental itu kita, dan juga tentunya restu orang tua dan gugus depan atau sekolah itu. Baik. Nah, sehingga terpilih 32 kontingen itu dari berbagai kalau nggak salah ada 13 sekolah di seluruh Kota Malang itu. Artinya kalau penggalang ini levelnya range usia berapa nih Kak Ginanjar? Ya usia SMP lah, 13. Wow. Iya, 10 sampai 15 ya. Baik, siap. Ini udah akan berangkat ke Jakarta. Betul. Untuk mengikuti dan harus mandiri. Mereka terus berapa hari? 10 hari itu mereka juga bukan hanya berkegiatan, tapi juga ya hidup sehari-hari sendiri mereka. Jadi mulai mendirikan tenda, memasak, mencuci pakaian, mengikuti rangkaian kegiatan yang begitu padat di sana, melakukan pentas seni, menjaga anjungan dan sebagainya. Artinya memang dituntut ini anak-anak yang kuat secara fisik, mental dan juga ya teknik dan seperti itu. Ini adalah aset-aset terbaik pramuka Kota Malang begitu ya, yang akan berangkat ke Jakarta mengikuti Jambore Nasional dari tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026. Kak Ginanjar, 2045 insya Allah kurang 2 dekade lagi. Ini apa yang sudah dipersiapkan oleh Kuarcap Kota Malang kepada seluruh anggota pramukanya agar generasi ini kemudian bisa membawa cita-cita bangsa? Kami menanamkan kepada adik-adik siaga yang ini nanti akan mengisi di generasi emas, mengisi di 2045 nanti. Betul. Pertama adalah kita tanamkan untuk berani, untuk tidak takut berkreasi, berpendapat, menuangkan ide dan sebagainya. Kita tanamkan keberanian itu sejak anak-anak siaga. Kita tanamkan juga bagaimana kebersamaan. Jadi kebersamaan ditanamkan, gotong royongnya ditanamkan untuk siap memimpin dan siap dipimpin. Artinya itu kondisi yang sama-sama kita harus siap. Bukan hanya siap menjadi pemimpin, tapi bagaimana dipimpin itu pun juga sebagai anggota yang baik dan pemimpin yang baik. Kemandirian dan sebagainya itu kita tanamkan. Karena memang ya media bagi kami, media pendidikan kepada generasi muda itu kepramukaan ini yang paling sudah memiliki metode yang sangat rigid sekali. Jadi mulai siaga, penggalang, penegak, pandega itu rigid sekali. Baik itu pendidikan karakternya, pendidikan kemandiriannya, pendidikan bela negara, pengabdian masyarakat, bahkan juga ya ini NKRI nasionalisme juga. Artinya ketika bicara misalkan wawasan kebangsaan Pancasila, ya ini memang organisasi media yang terus menanamkan semangat pengabdian dan kebelanegaraan. Sehingga kemudian hari kita juga melakukan sinergi dengan MPR RI kemarin yang melakukan pendidikan wawasan kebangsaan, ya teman-teman pramuka ini yang kemudian melakukan sosialisasi itu. Baik, siap. Agar nanti kedepannya 2045 ini kita tidak hanya mendapatkan bonus demografisnya saja, tapi kemudian tidak menjadi beban demografis. Iya, jadi memang kita menjadi harapan kita kader pramuka sekarang, pramuka aktif menjadi influencer. Influencer di lingkungan anak-anak itu, di lingkungan sekolah, lingkungan bermain, untuk influencer positif. Sehingga
bagaimana kemudian perkembangan kepemudaan itu tidak rusak oleh narkoba, tidak rusak oleh kenakalan-kenakalan, perundungan dan sebagainya, maka influencer ini minimal mereka bisa jadi influencer. Baik. Sehingga ini bentengnya lingkungan anak-anak ini, saya harapkan adalah kader-kader insan pramuka mulai siaga, penegak itu menjadi benteng itu nanti di lingkungan masing-masing. Baik, siap. Betul. Dan karakter-karakter inikah yang diharapkan oleh Ketua Kuarcap Kota Malang pada calon pemimpin 2045 nanti? Iya. Jadi saya sering menyampaikan bahwa silahkan berani bercita-cita, mau nanti jadi wirausahawan, mau nanti jadi pegawai pemerintahan, akademisi, profesional, atau bahkan politisi dan sebagainya, maka jadilah yang terbaik dan berkarakter seperti itu. Artinya pendidikan di pramukaan banyak sekali kita, ya entah perlombaan, kegiatan alam bebas dan sebagainya, semua pernah mengalami kegagalan. Baik. Tapi terus berkegiatan. Nah, ini yang pengalaman yang mahal bagi kami ketika anak-anak ini pernah gagal dan kemudian tetap bangkit lagi. Dan kita sering melihat pada hal-hal pendidikan pramukaan yang ya bukan 1-2 kali gagal. Ini bagi saya itu penumbuhan mentalitas yang sangat kuat bagi kader pramuka. Itu Baik, pernah ya. gagal dan bangkit terus. Nah, ini Betul. yang paling penting adalah mampu bangkit dari kegagalan ya Kak Ginanjar ya. Cara sederhana yang bisa dilakukan oleh anggota pramuka mulai dari siaga yang ingin sekali mendukung program swasembada pangan di rumah minimal. Cara yang paling sederhana apa nih Kak Ginanjar? Setidaknya adalah ketika menanamkan kepada anak-anak didik level siaga di rumah minimal adalah misalkan pendidikan budi pekerti bahwa makan secukupnya. Baik. Jangan sampai mubazir untuk tidak menghabiskan makanan. Siap. Itu hal simpel tapi itu konsep logis ke depannya dalam pengalaman otak terkendali bahwa ini tidak serta-merta makanan ini ada di piring, tapi ada proses namanya. Maka ya kita makan secukupnya. Jadi kalau di sunnah di Islam kan gitu, makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah itu konsep penghargaan itu. Baik. Kemudian juga pendidikan terkait juga ya seperti kita ajak anak-anak itu dalam acara perkemahan, siaga, pesta siaga dan sebagainya. Kita mengajak jalan ke lingkungan persawahan. Baik. Kita lakukan pendidikan langsung di lapangan bahwa misalkan nasi jagung yang kita makan itu dari ini konsep anak-anak petani yang melakukan cocok tanam. Jadi setiap kegiatan perkemahan tidak hanya dilakukan di lokasi perkemahan itu, kita ajak anak-anak dulu kita namanya penjelajahan. Ya, nah itu pengalaman yang sangat-sangat terkendali dan memberikan yang berarti. Itu contoh-contoh untuk anak-anak kita di level siaga. Baik, siap. Peran orang tua Kak Ginanjar ini menjadi penting ya ketika program yang mulia ini dijalankan bersama-sama seluruh anggota pramuka, tapi kalau tanpa dukungan pendidikan paling dasar di rumah ini kan kayak kurang kuat begitu Kak Ginanjar. Jadi memang gini seperti misalkan kontingen Jamnas ini memang berangkat, ini kan tidak lepas dari peran dan support dari orang tua anak-anak ini, maka juga kita melakukan komunikasi. Kita lakukan komunikasi di awal, kita kumpulkan, kita lakukan, kita transparansikan, kita komunikasikan ini yang kita lakukan kepada anak-anak. Pembinaannya seperti ini, pendidikannya seperti ini. Nah, kami harap itu apa yang kita lakukan di sini juga setidaknya juga dibiasakan di rumah. Jadi mulai bangun tidur mereka harus apa, ketika baju kotor harus apa, ketika mandi dan setelahnya kamar mandi bagaimana membersihkan. Jadi kemandirian itu yang terus ditanamkan. Jadi tatkala anak-anak kita itu kemudian bisa mandiri di lingkungan rumah, maka ke depan kemandiriannya terus terjaga. Siap. Jadi itu ya kita berkaca pada diri kita yang pramuka-pramuka dewasa. Bagaimana kita jadi hari ini kan dulu karena kedisiplinan di rumah tangga. Bagaimana orang tua kita mendidik kita untuk disiplin, untuk ya kalau baju kotor harus dan sebagainya misalkan itu kan melatih tanggung jawab dan sebagainya seperti itu. Baik, artinya apa yang sudah ditanamkan di sekolah melalui pendidikan pramuka ini harapannya di rumah juga dukungan orang tua ini berkesinambungan begitu ya Kak Ginanjar ya? Iya, karena memang ya ada beberapa tantangan di generasi sekarang kan. Satu, kondisi instan. Artinya kan kita itu sering mendapatkan reward secara instan. Betul. Jadi kita
misalkan upload apa di media sosial langsung mendapat reward. Betul. Wah, keren. Betul. Nah, tapi hal yang instan itu kan tidak serta-merta bisa terjadi di dunia nyata. Baik. Kamu bisa gagal, kamu bisa terjatuh, kamu bisa. Nah, sehingga konsep instan ini yang harus kita hindarkan pada anak-anak kita. Karena tantangan medsos itu budaya instan semuanya. Nah, ini yang coba pramuka bisa melakukan itu dengan kegiatan alam bebasnya. Baik. Itu. Jadi bahwa semua itu dilakukan dengan perjuangan, dengan usaha besar dan sebagainya. Itu contoh-contohnya. Siap, itu. Kak Ginanjar. Budaya kemanjaan juga. Jadi ya bukan kita itu keras dalam level yang enggak, tapi itu adalah mencoba melatih anak-anak untuk dewasa. Sehingga di rumah pun juga tidak apa-apa. Baik. Orang tua bukan keras dalam artian apa, tapi keras dalam hal disiplin, tanggung jawab. Memang harus seperti itu memang. Apalagi tantangannya sekarang nggak sesederhana puluhan banyak, tahun yang lalu ya Kak Ginanjar ya. Faktor-faktor perkembangan teknologi yang memang tatkala kita nggak bisa screening dengan cerdas itu bisa berdampak terhadap anak-anak kita. Nah, di situ yang kita orang tua harus kita libatkan. Maka saya memberikan apresiasi seperti kemarin di Kuartir Ranting Lowowaru mengumpulkan Kamabigus, Ketua Majelis Gugus Depan, kepala sekolah, orientasi. Baik. Yang mana harapannya bagaimana tatkala ada pertemuan wali murid nanti, Kamabigus bisa menyampaikan juga bahwa ini loh pendidikan di akademiknya dan pendidikan non akademik kepramukaan seperti ini. Baik. Maka ini bisa dilakukan juga oleh wali murid di rumah seperti itu. Biar tersambung, terkoneksi. Jadi transfer knowledge-nya terjadi dari yang dilakukan di pendidikan kepramukaan dan di rumah. Karena perlu, jadi edukasi bukan hanya kepada anak-anak, tapi edukasi kepada orang tua. Betul. Ya. Penting sekali itu edukasi terhadap orang tua ini ya. Ya. Terakhir Kak Ginanjar, Siap. untuk menyambut Hari Pramuka 2026 memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045, apa yang ingin Anda pesankan kepada seluruh anggota Pramuka Kuarcap Kota Malang? Yang pertama jadi Kota Malang, Pramuka, Gerakan Pramuka Kota Malang harus berkarya dan memunculkan kejayaan, kesulitan. Nah, membawa semangat, kreativitas, keterampilan dan kemandirian Pramuka Kota Malang. Jadi untuk menegaskan kembali bahwa kontingen Kota Malang di Jamnas saat ini kita bicara Jamboree Nasional itu bisa berdiri sendiri dan juga menjadi bagian integral dari kontingen daerah Jawa Timur. Untuk mempersiapkan Hari Pramuka ini, saya ingin menegaskan kembali jiwa kepramukaan kita, satya dalam karya dan jaya untuk Kuartir Cabang Kota Malang dan Gerakan Pramuka Nasional seperti itu. Jadi saya ingin nanti konsep kepramukaan, ruh jiwa kepramukaan itu bisa benar-benar ditransformasikan kepada kehidupan sosial masyarakat Kota Malang, sehingga benar-benar bahwa Kuarcap Pramuka Kota Malang itu hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan dampak yang positif untuk pembangunan sosial masyarakat menuju generasi emas 2045. Siap. Selamat menjelang Hari Pramuka ke-65 Kak Ginanjar tahun 2026 ini. Semoga seluruh kegiatan aktivitas yang cukup hektik ya. Mohon doa restunya untuk seluruh masyarakat Kota Malang, kepada adik-adik kita yang akan berkarya nanti di Cibubur. Siap Kak Ginanjar. Terima kasih sekali sudah rawuh langsung ke studio Pro 1 RRI Malang. Salam untuk teman-teman dari Kuarcap Kota Malang Kak Ginanjar. Selamat sore. Assalamualaikum. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Waalaikumsalam. Yang baru saja berbincang bersama kami, saudara, beliau adalah Ketua Kuarcap Pramuka Kota Malang, Pak Ginanjar, Kak Ginanjar Yoni Wardoyo STMT untuk Anda dalam Malang Sore ini untuk program Prioritas Nasional Kita Indonesia. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda info prima berjaringan Korwil 10 Jawa Timur.